Ya, demikian artikel ilmiah yang sudah saya review. Pulang. Ngomongin notif bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifah Diantama. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Prodi Kewirausahaan, NIM 1950 2090 1111007. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang artikel ilmiah yang sudah saya teliti dan saya buat, yaitu pengaruh sistem pendidikan di Indonesia terhadap generasi penerus bangsa. Video ini saya buat untuk melengkapi ujian akhir semester Bahasa Indonesia. Langsung saja kita masuk ke bagian abstrak dari penelitian yang sudah saya buat, yaitu penelitian ini ditujukan kepada seluruh masyarakat dan pemerintah yang masih belum sadar akan pendidikan dan masih berusaha memperbaiki sistem pendidikan Indonesia menjadi lebih baik, agar lulusan yang dihasilkan dapat menjadi insan penerus bangsa yang bermanfaat serta mandiri bagi seluruh masyarakat Indonesia. Bagian yang kedua adalah bagian pendahuluan. Pendidikan merupakan suatu senjata atau aset yang sangat berguna bagi seseorang untuk meraih cita-cita yang mereka butuhkan. Dengan pendidikan, seseorang dapat mengubah jalan hidupnya sekaligus menaikkan derajat dirinya. Semakin tinggi pendidikan yang ia miliki, maka semakin luas wawasan yang ia miliki, sehingga dia akan dibutuhkan oleh masyarakat di sekitarnya untuk menerapkan keahlian yang ia miliki. Namun sayangnya, sistem pendidikan di Indonesia jauh dari kata baik. Sistem pendidikan yang ada masih tertinggal jauh dibandingkan negara maju lainnya. Data juga berbicara, sistem pendidikan di Indonesia menempati peringkat 5 terbawah di Asia Tenggara, di bawah Malaysia dan Singapura. Tentu hal ini bukan merupakan sebuah prestasi, namun sebuah masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah dan juga seluruh masyarakat Indonesia saat ini. Sangat banyak sektor pendidikan yang harus dimaksimalkan dan diperbaiki agar sistem pendidikan yang kita dapat bisa bersaing dengan negara maju lainnya. Karena kedepannya, seluruh generasi penerus bangsa Indonesia akan menjadi penentu masa depan dan sistem pendidikan yang baik menjadi hal yang sangat diperlukan bagi sumber daya manusia saat ini. Bagian yang ketiga adalah tinjauan pustaka. Sistem pendidikan di Indonesia menganut sistem pendidikan nasional dengan urutan 3 jenjang sekolah, yaitu sekolah dasar, sekolah menengah, dan pendidikan tinggi. Total waktu yang diberikan adalah 12 tahun, di mana sistem pendidikan nasional ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan akademis, mengasah keterampilan, membina sikap positif, serta membina kemandirian siswa sejak dasar. Dalam sistem pendidikan nasional, ada beberapa sistem atau cara kerja yang telah dilaksanakan, yaitu sistem pendidikan yang berorientasi pada nilai. Hal ini telah diterapkan sejak dasar. Di sini, peserta didik atau siswa diberi pengajaran kejujuran tentang tenggang rasa, disiplin, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah menganut sistem pendidikan yang terbuka. Menurut sistem pendidikan ini, peserta didik dituntut untuk dapat bersaing dengan teman, berpikir kreatif, serta inovatif. Yang ketiga, sistem pendidikan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dalam sistem ini, bangsa Indonesia harus menyesuaikan kurikulum dengan keadaan pada masa sekarang. Oleh karena itu, kurikulum di Indonesia sering mengalami perubahan dan pergantian dari waktu ke waktu. Hingga sekarang, Indonesia menggunakan kurikulum K13 yang merupakan wujud dari perubahan dan revisi dari KTSP atau kurikulum tahun 2006. Yang selanjutnya adalah sistem pendidikan beragam. Karena seperti kita tahu, Indonesia terdiri dari ratusan suku, bahasa, daerah, budaya, dan lain-lain. Serta pendidikan Indonesia terdiri dari pendidikan formal dan juga non-formal. Ini membuat pendidikan kita menjadi sangat beragam. Di sisi lain, masih banyak masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang dapat dikelompokkan jadi 3 kelompok masalah, yaitu yang pertama adalah pemerataan pendidikan, yang dimana sampai saat ini masalah pemerataan pendidikan masih terjadi di negara kita. Bentuk negara kepulauan memang sangat berpengaruh terhadap kesulitan untuk meratakan pendidikan yang ada. Selain itu, pendidikan di Indonesia yang saat ini hanya dapat dirasakan oleh kaum menengah ke atas. Yang kedua adalah biaya pendidikan, di mana mahalnya fasilitas pendidikan masih dirasakan di Indonesia. Banyak sekali anak yang tidak dapat mengenyam pendidikan karena biaya pendidikan yang mahal. Dan yang ketiga adalah kualitas pendidikan, di mana hal ini menjadi hal yang sangat kita rasakan saat ini, di mana dibandingkan dengan masalah sebelumnya, masalah paling mendasar tentang mutu pendidikan. Bila kita lihat, kualitas mutu pendidikan negara kita tertinggal dibandingkan negara lain, bahkan di Asia Tenggara sekalipun.
Dibuktikan dengan banyaknya tenaga pendidik yang mengajar namun tidak sesuai dengan bidangnya. Selain itu, tingkat kejujuran dan kedisiplinan peserta didik masih rendah. Contohnya, dengan adanya tindakan kecurangan, lalu cenderung pilih pendapat dan dipilih jawaban secara instan, dan juga contek-mencontek saat ujian nasional. Oleh karena itu, mutu pendidikan harus diperbaiki. Maka, pemerintah membuat kebijakan yang berupa peningkatan mutu pendidik yang dilakukan dengan cara mengevaluasi ulang tenaga pendidik agar serta tenaga pendidik tersebut sesuai menjadi tenaga pendidik yang baik. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan sarana dan prasarana, misalnya memperbaiki fasilitas gedung, memperbanyak buku, menjamin gaji pendidik, dan lain-lain. Selanjutnya adalah metode penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan dua cara, yaitu pengambilan data survei melalui Google Form secara kuantitatif dan kualitatif kepada 20 mahasiswa dan pelajar secara acak. Di dalam form tersebut ditanyakan beberapa pernyataan dan pertanyaan mengenai tingkat kepuasan dari sistem pendidikan di Indonesia, pandangan tentang sistem pendidikan di Indonesia, dan alasan mereka memilih hal tersebut, serta saran dan yang dapat mereka berikan untuk sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada tanggal 2 Mei 2020, terdapat 20 responden yang telah mengisi formulir dan didapatkan hasil sebagai berikut. Di mana mereka 18 responden berpendapat bahwa sistem pendidikan yang ada di Indonesia masih belum baik. Hanya 2 responden yang berpendapat bahwa sistem pendidikan yang ada di Indonesia sudah cukup baik. Lalu, ada 3 responden atau 15% berpendapat bahwa sistem pendidikan yang ada di Indonesia belum baik karena mutu kurikulum pendidikannya belum cukup efektif untuk zaman sekarang. Lalu ada juga 3 responden, yaitu 15%, berpendapat bahwa sistem pendidikan di Indonesia belum baik karena masih belum adanya pemerataan pendidikan antara Pulau Jawa dan pulau lainnya di Indonesia. 5 responden atau 25% berpendapat bahwa sistem pendidikan yang ada di Indonesia belum baik karena infrastruktur yang belum memadai. Lalu 7 responden atau 35% berpendapat bahwa sistem pendidikan yang ada di Indonesia belum baik karena siswanya terlalu dituntut untuk menguasai seluruh mata pelajaran dan kesadaran masyarakat masih rendah, serta stigma masyarakat yang berpendapat bahwa pendidikan hanya sebatas formalitas saja. Lalu ada 2 responden atau 10% berpendapat bahwa pendidikan yang ada di Indonesia sudah baik karena kurikulumnya sudah mengatur dan menuntut siswanya untuk aktif serta mencari tahu secara mandiri. Lalu yang selanjutnya ada bagian kesimpulan. Sebagian besar masyarakat masih menilai bahwa sistem pendidikan yang ada di Indonesia masih belum cukup baik. Dari hasil penelitian kecil saya, 18 dari 20 orang menyatakan bahwa sistem pendidikan yang ada di Indonesia belum cukup baik dan harus diperbaiki di berbagai sisi. Hanya 2 responden saja yang merasa pendidikan di Indonesia sudah baik. Masyarakat menilai bahwa kurangnya sistem pendidikan yang ada di Indonesia disebabkan oleh kurangnya mutu dan pendidikan, kurangnya kualitas tenaga pendidik, belum ratanya pendidikan di Pulau Jawa dan pulau lainnya, belum memadainya infrastruktur pendukung, beban dan jam pelajaran yang terlalu berat, serta stigma masyarakat yang masih menganggap bahwa pendidikan hanya sebatas formalitas, bukan sebagai sarana penunjang untuk meraih cita-cita. Padahal, pendidikan merupakan alat yang sangat diperlukan untuk meraih cita-cita, membangun bangsa, dan menjadikan negara kita lebih baik ke depannya. Semakin masyarakat sadar dan paham akan pentingnya pendidikan, maka semakin bertambah besar peluang untuk meraih kesejahteraan. Dan apabila pemerintah sadar serta dapat memperbaiki sistem pendidikan menjadi lebih baik lagi, tentu Indonesia dapat bersaing dengan negara maju lainnya, bahkan dapat mendahului negara-negara maju. Saat ini, karena sistem pendidikan yang masih salah, itu dapat menyebabkan Indonesia kurang dapat bersaing dengan negara maju. Padahal, dengan sistem pendidikan yang benar, dapat membuat pendidikan suatu bangsa menjadi baik. Dan apabila pendidikan suatu bangsa baik, maka bangsa tersebut sudah sangat dekat dengan kesejahteraan sosial, serta dapat menjadi negara maju di bidang apapun. Yang selanjutnya adalah bagian saran. Saran dari penelitian yang sudah saya teliti adalah, sebaiknya sistem pendidikan di Indonesia memang harus diperbaiki dengan segala cara, agar negara kita tidak semakin tertinggal dibandingkan negara lain.
mulai dari biaya pendidikan, infrastruktur, tenaga pendidik, haruslah dibenahi semaksimal mungkin. Dan yang tidak kalah penting, seluruh masyarakat harus berpartisipasi dalam hal ini, agar masyarakat sadar bahwa pendidikan bukanlah sebatas sarana untuk mendapatkan gelar dan formalitas semata. Namun, pendidikan adalah kunci meraih cita-cita dan kesempatan untuk merubah kualitas hidup kita. Maka dari itu, segala orang tua dan semua orang tua harus sadar betapa pentingnya mengetahui potensi anak sejak dini dan mengarahkannya ke tempat pendidikan yang tepat. Bukan sebatas karena gengsi, tapi karena tahu potensi. Jadi, mereka dapat berkembang dengan baik dan menjadi sukses di masa depan. Ya, demikianlah hasil review tentang artikel ilmiah yang sudah saya teliti, yaitu peran sistem pendidikan di Indonesia terhadap generasi penerus bangsa. Harapannya, tentu yang pertama, video ini dapat melengkapi nilai saya, tapi di luar nilai ini, saya juga berharap bahwa dengan adanya video ini mungkin dapat didengar oleh pemerintah dan juga dapat sebagai bahan referensi untuk memperbaiki sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Karena seperti kita tahu bahwa pendidikan memang kunci dari kesuksesan dan juga kunci dari perubahan sebuah bangsa, di mana apabila bangsa tersebut sukses dalam hal pendidikan, tentu generasi-generasi penerusnya akan dapat menjadi generasi yang cakep, generasi yang baik ke depannya, dan juga generasi yang akan unggul di segala bidang. Jadi masalah pendidikan merupakan masalah yang penting menurut saya untuk dibenahi baik oleh pemerintah maupun seluruh masyarakat. Karena pada dasarnya apabila pemerintah bergerak sendiri, tentu pemerintah tidak akan dapat menangani masalah tersebut. Tapi apabila kita bergerak bersama, masyarakatnya sadar, pemerintahnya sadar dan merubah regulasi menjadi lebih baik, tentu kedepannya kita dapat mengubah pendidikan yang ada di Indonesia ini. Seperti contohnya sekarang, sebagian besar masih menganggap bahwa pendidikan itu ya hanya sebatas untuk memperoleh gelar dan juga untuk mendapat pengakuan semata. Jadi banyak orang tua yang masih mempunyai mindset untuk menyekolahkan anaknya dengan berbagai cara. Berbagai cara dalam hal ini bukan cara yang benar, tapi ya lewat jalur belakang atau jalur sebagainya. Mungkin hal itu tidaklah salah gitu loh, apabila memang mereka berpandangan seperti itu dan anaknya dapat menyesuaikan. Tapi apabila anaknya akhirnya merasa terbebani akan hal tersebut, tentu akan menjadi sebuah hal yang menghalangi anak tersebut untuk tumbuh gitu. Misalkan anak itu tidak berpotensi di bidang IPA, anak itu berpotensi di bidang IPS, tapi karena orang tua menganggap sebelah mata, menganggap bahwa bidang IPS itu mungkin menurut mereka masih dalam tanda kutip lebih rendah daripada bidang IPA, tentu itu dapat menjadi suatu pemahaman yang keliru dan akhirnya anak itu akan tersiksa seperti itu. Sebaliknya, apabila orang tua sangat mendukung mindset dari anak untuk tumbuh dan orang tua tahu betul potensi anak tersebut seperti apa, tentu anak tersebut dapat tumbuh dan juga dapat berkembang sesuai potensi yang mereka miliki, dan itu tidak akan menjadi beban bagi mereka, justru menjadi penyemangat bagi mereka jika mereka tahu orang tuanya mendukung penuh. Seperti contoh, apabila anak ternyata dapat memiliki hobi di bidang otomotif dan anak itu misalkan masih di sekolah menengah, apabila orang tua mengetahui hal tersebut dan memang melihat bahwa hal tersebut sebagai potensi anak, tentu orang tua dapat memasukkannya tidak hanya melihat SMA saja, mungkin dia bisa dimasukkan ke SMK, yang dimana nanti prospeknya justru akan lebih besar apabila dia masuk ke SMK. Dia bisa melatih skill dia, juga dapat melatih ilmu-ilmu baru tentang hal otomotif yang dia tekuni. Dari situ dia akan mendapat suatu insight dan suatu pengetahuan lebih, sehingga dia dapat berkembang lebih gitu. Dan nanti goalsnya adalah dia dapat menjadi seseorang yang handal di bidang tersebut gitu. Sesuatu kehandalan yang dilakukan terus-menerus tentu akan mendapat profit di dalamnya, entah bagaimana caranya. Karena ya apabila kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tentu Tuhan tidak akan membiarkan kita berusaha dan hasilnya sia-sia, tentu tidak akan. Jadi apabila kita mengetahui potensi diri kita, keep going. Artinya jangan pedulikan tentang orang lain yang melihat bahwa itu sebelah mata mungkin atau tidak ada income-nya dari hal tersebut. Justru sebaliknya, orang tua harus mendukung penuh, pemerintah harus menyikapi dengan regulasi yang baik, dengan peraturan-peraturan yang baik, sarana prasarana ditingkatkan. Saya mendukung penuh upaya pemerintah sekarang untuk menerapkan sistem zonasi, karena menurut saya apabila sistem zonasi diterapkan, tentu semua sekolah akan sama saja dan juga seluruh sekolah dapat menjadi tidak ada persaingan dalam hal nama, tapi siswa bersaing dengan pure, dengan sesuai kemampuan dia, dan juga tidak ada lagi istilah sekolah unggulan, sekolah terbelakang, semua sekolah sama. Saya setuju penerapan zonasi,
Tapi dengan satu syarat, yaitu penerataan pendidikan, mutu pengajar, sarana prasarana dilengkapi terlebih dahulu. Jadi tidak lagi dampak negatif itu terjadi. Seperti contohnya misalkan anak itu sebenarnya pintar dan karena sistem zonasi, kebetulan sekolah di dekat lingkungan dia kurang baik, dalam tanda arti ini kurang dari sisi sumber daya manusianya, akhirnya dia masuk ke sana. Otomatis apabila sarana dan mutu pendidikannya kurang serta tenaga pengajarnya kurang, tentu dia akan tidak berkembang, malah dia akan termakan oleh lingkungan sekitar dia, karena lingkungan sangat menentukan suatu perubahan dan juga kemajuan dari insan tersebut. Seperti itu pandangan saya tentang pendidikan yang ada di Indonesia. Semoga kedepannya pemerintah, khususnya Bapak Menteri Pendidikan yang baru, Pak Nadiem, serta Bapak Jokowi, serta seluruh masyarakat Indonesia dapat mendukung penuh upaya untuk pembaruan dan juga peningkatan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.